Dua pelaku penipuan modus loloskan masuk PNS di Pati, Jawa Tengah berhasil ditangkap kepolisian Polres Pati. Aksi para pelaku terhenti setelah korban melaporkan penipuan kedua pelaku ke polisi. Kerugian korban mencapai 89 juta rupiah. Dua orang pelaku penipuan masuk pegawai negeri sipil berhasil diamankan kepolisian Polres Pati. Kedua pelaku berinisial YN warga Subang dan M warga Bekasi. Kedua pelaku diamankan polisi setelah korban berinisial SS warga Pati, Jawa Tengah melaporkan penipuan yang dilakukan keduanya. Pelaku mengaku sebagai utusan dari Kementerian Perhubungan Pati, lalu korban diiming-imingi menjadi PNS. Kemudian korban menyetor sejumlah uang kepada para pelaku. Korban menyetor sebanyak 89 juta rupiah dari 175 juta rupiah yang diminta pelaku. Tidak hanya para pelaku, polisi juga amankan barang bukti berupa surat bukti pengangkatan PNS, uang tunai, dan 2 buah handphone. Modus operandinya melakukan penipuan, mengiming-imingi orang untuk masuk PNS. Kemudian barang bukti yang berhasil disita ada lembar SK pengangkatan, kemudian 12 slip setoran uang tunai sejumlah 89.500.000 rupiah, kemudian 2 buah HP dari Realme. Ya, jadi korbannya ini diiming-imingi ya untuk masuk PNS, kemudian menyerahkan sejumlah uang. Kepada polisi, pelaku mengaku baru 1 kali menipu dengan modus menjanjikan korbannya lolos masuk PNS. Itu, iya, itu. Koneksinya katanya di dinas apa? Di mana? Di Kementerian. Perhubungan Pati. Oh, Kementerian Perhubungan. Padahal itu nggak ada. Kalau kita nggak ada. Berarti kan ngomong. Gitu. Dari bawah. Ini udah berapa kali kamu lakukan? Kamu kok bisa dari Jakarta ke sini? Jauh sekali. Kenapa di Saya dipanggil Yani. Sebelumnya di mana, Pak? Selain di Pati? Ya di sini aja, Pak. Tapi nggak mau ngaku. Ya orang Pati juga. Di Jakarta pernah? Nggak ada, Pak. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Berharap bisa membantu permasalahannya terkait gadai mobil, seorang pemuda ditipu polisi palsu di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku berhasil menipu korban yang merupakan adik iparnya hingga puluhan juta rupiah. AP, warga Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo ini hanya tertunduk lesu saat petugas kepolisian menggelandangnya untuk dimintai keterangan terkait ulahnya menipu adik iparnya. Penangkapan pelaku bermula ketika korban Angga yang mengetahui kakak iparnya merupakan seorang polisi meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalannya terkait gadai mobil. Saat dimintai tolong oleh korban, pelaku meminta uang sebesar 50 juta. Usai ditunggu selama 1 minggu, pelaku tak kunjung memberikan kabar. Korban yang curiga kemudian menanyakan keanggotaan pelaku ke Mapolresta Sidoarjo. Setelah sadar ditipu, korban melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku langsung ditangkap petugas di salah satu SPBU di Lingkar Timur, Sidoarjo. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang sebesar Rp500.000 serta 1 unit motor. Tak hanya korban, pelaku juga menipu kakak korban yang baru 1 bulan dinikahi pelaku. Atas nama FAT ini menyampaikan kaitannya dengan dia ada masalah dengan mobil, kemudian oleh istri sirinya ditemukan dengan suaminya, disampaikan bahwa suaminya adalah anggota polisi, mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu saudara FAP, saudara korban ini ketemu dengan pelaku saudara AP, kemudian di situ disepakati bahwa akan dibantu dengan syarat menyerahkan uang senilai 15 juta rupiah. Kini pelaku mendekam di balik tahanan Mapolresta Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKBP, seorang pemuda pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menipu sejumlah wanita. Korban ada yang diiming-imingi pekerjaan dan akan dinikahi. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlista Hadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Satreskrim Polres Pesel Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menyergap Rahman, seorang polisi gadungan di daerah Painan. Polisi menggeledah mobil rental yang dikendari pelaku dan menemukan sejumlah atribut kepolisian. Di antaranya pakaian dinas reserse kriminal, kartu anggota polisi, dan borgol yang digunakan untuk mendukung aksinya. Kepada para korban, Rahman mengaku berpangkat AKBP yang bertugas di Polda Sumatera Barat. Korban ditipu uang puluhan juta rupiah dengan dalih menyelesaikan sejumlah perkara di kepolisian. Pelaku juga berhasil menipu seorang wanita yang akan dinikahi. Namun petualangan Rahman berakhir saat salah seorang korbannya melapor hingga membuat pernikahannya batal. Itu dalam bentuk materi atau apa saja? Materi untuk uang, Pak. Berapa orang korbannya? 2 orang. Materinya berapa? 40 juta, Pak. 60 juta satu. Yang di Pesel itu berapa? Ya, di Pesel kedua aja, Pak. Diiming-imingi sebagai apa? Yang satu untuk cari kerja, yang satu menolong mengurus perkara dia di Polda, Pak. Informasinya akan dijadikan istri? Atau Iya. Pada saat itu yang bersangkutan telah diamankan oleh anggota Pesel kaitannya dengan upaya yang bersangkutan untuk melangsungkan pernikahan. Yang pada saat itu yang bersangkutan mengaku seorang anggota Polri yang berpangkat AKBP. Tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dari rekaman video amatir seorang pria di kota Ternate,